Ini cerita dongeng biasa dari orang biasa. Karakternya juga pun biasa. Jadi, mari dengarkan saja. Suatu hari, angin berhembus semilir-semilir, membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengusir rasa kantuknya, si kancil akhirnya mengelilingi hutan terus-menerus. Sambil berjalan, kelinci pun berkata, Siapa yang tak kenal kancil? Si cerdik dan pemberani. Setiap masalah pasti selesai olehku. ketika sampai di sungai, si kancil segera minum untuk menghilangkan rasa dahaganya. Air yang begitu jernih membuat si kancil dapat berkaca-kaca. Si kancil berkata dalam sendiri itu, Buaya, gajah, harimau. Semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat aku berdaya. si kancil tidak tahu kalau ia dari tadi sedang diperhatikan oleh seekor siput yang berada di balik bebatuan yang besar. Si siput berkata, Hei kancil, kau asik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bergembira. kancil mencari sumber suara itu. Akhirnya, si kancil menemukan siput itu. Rupanya sudah lama kau memperhatikanku ya. Siput yang kecil dan imut-imut. Bukan. Kamu memang kecil, tapi tidak imut. Melainkan jelek, bagai kotoran ayam. Ujar si kancil. Siput terkejut mendengar ucapan si kancil yang telah menghina dan membuatnya jengkel. Lalu siput pun berkata, Hai kancil, kamu memang cerdik dan pemberani. Karena itu, aku menantangmu untuk lomba lari. akhirnya mereka setuju untuk melakukan perlombaan tersebut di minggu depan. Setelah si kancil pergi, siput segera memanggil dan mengumpulkan semua teman-temannya.
Si siput meminta pertolongan kepada teman-temannya untuk pada saat perlombaan teman-temannya harus berada dari awal sampai akhir pertandingan. Maksudnya jalurnya ya. Si siput pun berkata, Jangan lupa, kalian bersembunyi di bongkahan batu. Dan salah satu harus muncul ketika si kancil memanggil. Dengan begitu, kita bisa berada di depan si kancil, kata siput. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Si kancil datang dengan sombongnya, merasa ia bahkan bisa memenangkan pertandingan ini. Siput mempersilahkan kancil untuk berlari duluan dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana ia berlari. Perlombaan pun dimulai. Kancil berjalan santai, sedangkan siput dengan akalnya ia menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, si kancil memanggil siput. Tiba-tiba si siput muncul di depan kancil sambil berseru, kancil, aku sudah sampai sini. Si kancil terheran-heran. Akhirnya si kancil segera mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil siput lagi. Ternyata siput juga berada di dekatnya. Akhirnya si kancil berlari, tetapi ia tetap memanggil si siput. Dan si siput selalu muncul di depan kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas, dan nafasnya tersengal-sengal. Ketika hampir finish, si kancil memanggil siput, tetapi tidak ada jawaban. Si kancil berpikir, siput pasti sudah tertinggal jauh dan ia akan menjadi pemenang perlombaannya. Si kancil berhenti berlari. Ia berjalan santai sambil istirahat. Dengan senyum sinis, si kancil berkata, Kancil memang tidak ada duanya.
Namun, si kancil dikagetkan ketika ia mendengar suara siput yang sudah duduk di atas batu besar. Siput pun berkata, Oh, kasihan sekali kau kancil. Kelihatannya sangat lelah. Capek berlari ya? ejek si siput. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa sampai duluan? Padahal aku berlari sangat kencang. Kata si kancil. Sudahlah, akui saja kekalahanmu. Ujar siput. Si kancil masih heran dan tak percaya kalau ia dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil daripada dia sendiri. Si kancil menundukkan kepalanya, mengakui kesalahannya. Si siput pun berkata, Sudahlah, tidak usah sedih. Aku tidak minta hadiah kok. Aku hanya ingin kamu ingat satu hal. Janganlah sombong. Dengan kepandaian dan kecerdikanmu, semua binatang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Jadi, jangan suka-suka menghina dan menyepelekan mereka. ujar si siput. Siput akhirnya menyelam ke dalam sungai. Tinggallah si kancil dengan rasa menyesal dan malunya. Selesai. Itu adalah cerita dongeng biasa dari orang biasa. Karakternya pun juga biasa. Tapi dengan seni teater.